Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama YouTube channel Erna Chan di sini, admin ingin mengajak rekan-rekan untuk latihan soal dan pembahasan guna menghadapi seleksi P3K 2021. Jadi buat rekan-rekan guru-guru honorer dan lulusan PPG, ada baiknya kita mulai persiapan dari sekarang mempelajari terkait kompetensi teknis guru. Nah, soal nomor 1 sampai 10 sudah diupload ya sebelumnya. Link aksesnya ada pada description. Nah, di video kali ini untuk melanjutkan pembelajaran kita nomor 11 sampai 20. Semoga bermanfaat. Nomor 11. Pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali jawaban yang paling tepat adalah A. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. Pembahasan alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi dan berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trend International Mathematics and Science Study dan program for International Student Assessment yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Jadi yang tidak termaksud ya jawaban A. 12. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Peran konservatif. Salah satu peran kurikulum adalah peran konservatif. Maksudnya, kurikulum harus melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Nomor 13. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? Jawaban yang tepat yakni B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. Pembahasan kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Nomor 14.
Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui jawaban yang paling tepat, yakni B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pembahasan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap ini berarti peserta didik diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dimensi sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi jawaban yang paling tepat yakni B. 15. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah mengembangkan penalaran. Pengalaman belajar siswa yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah jawaban yang tepat, yakni A. Membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Pembahasan. Kemampuan penalaran dapat dikembangkan dengan melalui kegiatan pembuktian. Salah satu contohnya adalah membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nomor 16. Ada beberapa prinsip umum pembelajaran yang harus kita terapkan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan berikut ini yang tidak termaksud sebagai prinsip umum pembelajaran adalah jawaban yang tepat, yakni C. Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. Pembahasan. Prinsip umum menyusun RPP antara lain peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 17.
RPP dirancang untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip penyusunan RPP yang sesuai dengan hal tersebut adalah jawaban yang tepat, yakni D, berpusat pada siswa. Pembahasan prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen, salah satunya adalah berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jadi rekan-rekan perlu membaca ini ya sebagai bahan pembelajaran dan juga informasi. 18. Pernyataan terkait komponen tujuan pembelajaran pada RPP berikut ini yang tidak tepat adalah jawabannya, yakni D, setara indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat pembahasan. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, digunakan kata kerja operasional yang mengukur skala sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran mengarahkan kita dalam mendesain kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi siswa mencapai kompetensi. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tujuan pembelajaran juga berhubungan dengan indikator pencapaian kompetensi. 19. Materi pembelajaran yang dikembangkan dalam RPP untuk membantu siswa agar optimal penguasaan kompetensi dasarnya adalah materi. Jawabannya A, pengayaan. Pembahasan setelah siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal KKM dalam mata pelajaran tertentu, berikutnya siswa akan diberikan suatu materi yang berguna untuk mengembangkan kemampuan penguasaan kompetensi dasar secara optimal. Materi yang dimaksud adalah materi pengayaan. 20. Dalam proses belajar mengajar, Bu Dini menyampaikan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran tersebut, Bu Dini akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, Bu Dini juga menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Rancangan kegiatan pembelajaran di RPP-nya berada pada tahap jawabannya tepat, yakni A, pendahuluan. Pembahasan langkah pembelajaran pada tahap pendahuluan di RPP meliputi kegiatan pembukaan, memberikan orientasi, apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi, menginformasikan cakupan materi dan kegiatan atau cara belajar yang akan dilakukan, serta menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
Dalam kasus Budini di atas, tahapan yang dilakukan adalah pada tahap pendahuluan. Jadi jawabannya A. Alhamdulillah kita sudah belajar beragam soal ya dalam channel YouTube ini, dan admin akan berusaha untuk menyajikan latihan soal dan pembahasan serta informasi terkini. Nah, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.